Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Khairat Pamekasan, yang terhormat Ketua Senat YAI Al-Khairat Pamekasan, dan para pimpinan dekan, kaprodi dan wakil dekan, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu menyampaikan, mendoakan, mengucapkan salawat kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat kita meneruskan perjuangan beliau dan meneruskan perjuangan muassis dan para pembina dan pendiri dari pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan YAI Al-Khairat Pamekasan. Saya selalu mendengar dan sering dan selalu diucap oleh adik-adik mahasiswa, terutama yang menjadi santri, yaitu dengan kata-kata murabbi rohina. Tetapi hal itu saya lihat jarang sekali, dan saya tidak temukan adik-adik mahasiswa itu mengungkapkan caranya, mengungkapkan suatu hal yang prinsip dalam murabbi rohina tersebut. Kalau saya pribadi, ketika melihat dan mendengar kata-kata murabbi rohina, satu yang saya lakukan, walaupun saya lakukan di dalam hati, yaitu menyambungkan diri kita, menyampaikan apa yang ada dalam diri kita, langkah-langkah kita untuk dititipkan kepada beliau dan mendapatkan berkah dari beliau, dan disampaikan ke guru sampai kepada Rasulullah SAW, dan mendapatkan maunah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan, kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat karena kata-kata satu, yaitu murabbi rohina tersebut. Jadi di pembekalan, di workshop dan bimbingan teknis ini saya salut juga. Ada beberapa hal yang saya lihat bahwasanya panitia itu sudah berpikir ke depan. Sering kita dengar bahwa berpikir ke depan, mempunyai target yang baik, dan meneruskan apa yang terbaik bagi kita dari para pendahulu, maka itu sering disebut dengan pemimpin yang visioner. Saya lihat di pelaksanaan praktikum di sini ada 17 kantor pusat. Bagi saya secara pribadi tidak mungkin ketika ini dilakukan dengan cara mandiri, tetapi ini harus dilakukan secara kolektif dan kerjasama, dan saling kita koordinasi untuk menyampaikan, menjalin hubungan sehingga 17 kantor ini bisa kita dan mampu menjalin komunikasi dengan baik. Kenapa 17 kantor itu harus dilakukan misalnya? Yaitu karena di 17 kantor ada 9 cabang, ada 59 cabang, dan 59 cabang itu akan diisi oleh adik-adik mahasiswa, 2 mahasiswa, dan tahun depan kemungkinan maka adik-adik mahasiswa yang melaksanakan praktikum itu lebih banyak, maka tidak repot lagi untuk mencari atau menitipkan adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan praktikum itu. Jadi bisa satu kantor cabang
bisa berisi 4 minimal atau 5, dan 4 itu saya rasa tidak memberatkan, sehingga kalau 4 dari satu cabang itu dari jumlah 59, maka jumlah mahasiswa itu saya rasa dilihat dari sekarang itu maka 1 kali lipat jumlah mahasiswa. Oleh karena itu adik-adik mahasiswa itu pada dasarnya melakukan praktek, dan ini yang sering dilupakan dan ini jarang ditekan. Bagaimana adik-adik mahasiswa itu berada di sana adalah mengikuti sistem yang ada di sana, aturan yang ada di sana. Karena adik-adik mahasiswa ketika mau berangkat itu diberikan pembekalan bimbingan dan workshop, bimbingan teknik dan workshop, sehingga adik-adik mahasiswa itu mempunyai bekal untuk melakukan proses di tempat praktek. Dan setelah melakukan proses di tempat praktek akan melaporkan, baik itu secara individu atau kelompok, untuk dijadikan dokumen, untuk dijadikan data, untuk dijadikan jaminan mutu terhadap proses yang dilakukan di IAI Al-Khairot. Karena proses semuanya itu akan dinilai, akan dilakukan suatu hal pelevelan atau tingkatan, sehingga tingkatan tersebut akan mengukur terhadap apa yang kita peroleh dan apa yang kita laksanakan, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa inilah al-khairat yang sesungguhnya. Jadi adik-adik mohon, adik-adik mahasiswa nanti dimohon untuk menjunjung tinggi, melaksanakan apa yang ada di sana dan mengikuti sistem di sana. Jadi tidak sekarang ada ada dua kegiatan yang mahasiswa lakukan, yaitu yang pertama itu adalah PPL dan juga praktikum sama pada dasarnya, tetapi yang PPL itu pembelajaran, praktek pembelajaran itu adalah fakultas tarbiyah, tetapi praktikum perbankan dan praktikum perbankan dan ekonomi di sini dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan jarang sekali kita temukan adik-adik mahasiswa yang betul-betul siap sepenuhnya. Kadang-kadang masih nawar. Jadi mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa, jangan nawar lagi. Misalnya bagaimana kalau pamit misalnya kepada direkturnya atau kepada ketua cabangnya, misalnya kalau saya seorang santri misalnya dan saya mohon diberi dispensasi untuk masuk pada jam ini, jangan. Kenapa? Karena saya inginkan yang pertama adalah saudara dan adik-adik mahasiswa di dalam berproses menjadi proses yang seutuhnya. Yakin saya ketika berproses dengan seutuhnya, berproses dengan maksimal, berproses dengan penuh penghikmatan, maka saudara tidak akan sia-sia sebagai bentuk pengalaman dan untuk mengembangkan kemampuan nantinya ketika akan kembali ke masyarakat. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya akan ada 3 poin. Yang pertama adalah saudara, adik-adik mahasiswa itu sudah diberikan pembekalan, dan yang kedua adik-adik mahasiswa untuk sepenuhnya melakukan proses, dan yang ketiga setidaknya mahasiswa menghasilkan hasil yang bisa ditampakkan kepada orang lain, dapat disajikan kepada orang lain, yang disebut dengan laporan atau suatu hal yang bisa dijadikan ukuran dari proses. Dan ini sudah ada petunjuk dan teknis yang akan disampaikan oleh para masing-masing DPR. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang, sehingga permintaan maaf ini adalah suatu yang tidak bisa, sesuatu yang melepaskan hijab
antara kita sehingga kita sekarang adalah berada di tempat yang suci, yaitu Raudhah atau kebun ketenangan, dan insya Allah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.